Semangat pagi, halo kawan K3L, jumpa lagi dengan aku Rifka di Bincang Safety. Nah, Bincang Safety hari ini kita akan ngomongin tentang stigma sosial terhadap COVID-19. Penasaran kan? Nah, sekarang ini kasus COVID-19 di Indonesia maupun di Kabupaten Berau nih khususnya itu telah meningkat. Angka terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 8 November 2020 kemarin itu ada sebanyak 437.716 orang. Sedangkan angka sembuh atau selesai isolasi sebanyak 368.298 dan angka kematian sebanyak 14.614 orang. Nah, di Kabupaten Berau sendiri, angka terkonfirmasi COVID-19 per tanggal 30 November 2020 ini sebanyak 493 orang nih. Dan angka sembuh atau selesai isolasi sebanyak 443 orang dan angka kematian sebanyak 6 orang. Dan di setiap kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Terus kawan K3L, pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, tinggal di rumah aja. Kawan K3L, jika kalian tidak perlu banget keluar ke rumah, kita harus tinggal di dalam rumah dan dengan catatan jika ada keperluan mendesak, barulah kita keluar ke rumah ya. Kemudian yang kedua, kita harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang ketiga, kita harus rajin mengingatkan ke sesama teman kita atau rekan kerja kita, saling mengingatkan untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga imunitas tubuh dengan makan minuman yang bergizi, serta melakukan olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kelima, tetap memperhatikan kesehatan, dan apabila kita memiliki gejala-gejala yang spesifik maupun tidak spesifik, kita bisa segera untuk melakukan treatment ke pelayanan medis terdekat. Dan yang keenam, kita harus menghindari kerumunan banyak orang dan sebisa mungkin kita tetap stay safe di rumah aja. Dan berbicara tentang stigma sosial terhadap COVID-19 ini, di tengah wabah COVID yang masih meradang ini, muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan sebuah label, stereotip, diskriminasi, dan diberlakukan berbeda. Kemudian parahnya lagi, mereka mengalami pelecehan status karena terisolasi dengan sebuah penyakit. Padahal itu nggak boleh ya kawan K3L. Dan sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui tentang pandemi COVID-19 ini. Terlebih manusia sekarang ini cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut pada kelompok yang berbeda atau kelompok yang lain. Dan inilah yang menyebabkan munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan virus ini. Perasaan bingung, cemas, dan takut yang kita rasakan bisa kita pahami dan bisa kita pahami juga oleh orang lain, tapi bukan berarti kita boleh memiliki perasaan yang buruk terhadap para penderita, perawat, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Kita hanya perlu aware nih kawan K3L dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tidak berstigma kepada orang lain karena stigma itu buruk. Ada beberapa bahaya stigma sosial ini kawan K3L yang mungkin banyak orang yang tidak mengetahuinya. Yang pertama, bahaya stigma sosial adalah membuat orang menyembunyikan status kesehatan mereka, padahal harusnya status kesehatan itu tidak boleh dirahasiakan. Kemudian yang kedua, membuat orang enggan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Nah, karena dia sudah menyembunyikan status kesehatan, akibatnya ketika dia merasakan sesuatu, mereka enggan untuk memeriksakan keadaannya.
Dan kemudian yang ketiga, membuat orang kabur saat ingin diperiksa, diobati, ataupun dikarantina. Dan yang keempat, membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup yang sehat karena stigma sosial tersebut. Dan yang kelima, kita akan merasa kesulitan dalam proses tracking siapa sih yang kontak erat dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dari bahaya-bahaya stigma sosial tersebut, dapat memperbesar risiko penularan di masyarakat nih. Dan stigma itu juga banyak dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana penyebaran COVID-19 itu. Stigma akan menyakiti hati semua orang yang menciptakan lebih banyak ketakutan dan rasa cemas terhadap orang lain. Nah, daripada kita menunjukkan stigma sosial, alangkah lebih baik jika kita berkontribusi secara sosial, yaitu dengan yang pertama, menunjukkan rasa empati dan simpati terhadap mereka yang terdampak. Kemudian yang kedua, kita harus paham betul mengenai wabah yang kita alami di dunia saat ini. Dan yang ketiga, kita melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga bisa menjaga keselamatan diri maupun orang lain. Kemudian apa sih tindakan yang perlu kita lakukan? Ada beberapa nih, kawan K3L. Yang pertama, kita dapat menggunakan nama yang benar seperti COVID-19, bukan virus Wuhan, bukan virus Cina, ataupun virus kontroversi, ataupun nama-nama yang lainnya ya. Kita gunakan virus COVID-19. Kemudian yang kedua, kita tidak menyebut orang yang terkena COVID-19 sebagai korban, tetapi sebagai pasien. Dan yang ketiga, jangan pernah membicarakan mereka, berbisik-bisik, dan mengatakan mereka sebagai penular penyakit. Padahal virus itu sudah ada di lingkungan kita. Dan yang keempat, tidak menjauhi dan mengejek keluarga mereka. Dan yang kelima, kita harus memberi dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Jangan justru dijauhi. Kemudian yang keenam, tidak membagikan gosip yang tidak jelas kebenarannya ya, karena itu hoax. Dan yang ketujuh, kita harus menyebarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang positif, yang dapat membuat imun kita semakin meningkat. Dan yang terakhir, mencari informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Nah, sumber ini juga penting karena banyak sumber atau media-media yang lain yang kita tidak tahu kebenarannya dari mana. Nah, itu tadi bincang safety hari ini mengenai stigma sosial COVID-19. Ingat, tetap jalani protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dan terbebas dari virus COVID-19. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita biar saya semakin semangat menyebarkan edukasi-edukasi yang positif untuk kalian-kalian semuanya. Salam sehat, salam safety, semangat pagi!